Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rabun. Langsung aja ya, kita masuk ke dalam bahasnya. Uh, ini kecil gue ya Rabun. Langsung aja seperti ini ya Rabun. Ini kecil gue. Ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama bunyi, udah mencok kata, lalu ranio, gosen kita. Yang pertama kita ada adalah gobuni. Jadi gobuni ini teman-teman kita bisa artikan dari setelah apa? Jadi setelah ininya kata kerjanya di sini, kata kerja setelah begini ternyata. Jadi setelah dicoba ternyata ada hal yang tidak diduga. Jadi maksudnya dia menduganya tidak sampai seperti itu gitu loh. Tapi ternyata gitu. Jadi sudah direncanakan gitu ya. Maksudnya kalau misalnya setelah diginiin tidak menyangka ada perkiraan yang di luar dugaan. Maksudnya ada satu kejadian atau sebuah fakta yang ternyata di luar dari dugaan. Pokoknya kita bisa anggap setelah begini-begini ternyata gini. 배우가 김주현 동생이래요. Aktor atau pemain film tersebut ireyo, teman-teman, ireyo ini katanya adik dari pembawa acara announcer Kim Joo-hyun. Oh ya? Iya, jadi setelah didengar gitu ya, ternyata ya setelah didengar. Jadi kan di sini piano gitu. Jadi setelah didengar ternyata gitu keduanya sangat mirip gitu. Jadi di sini berikutnya adalah Pose Takoboni 잘못 타서 얼른 다시 내렸어요 gitu kan ya. Jadi sebelum naik dia tuh sudah merasa oh itu benar bisnya gitu kan. Ternyata setelah ditaiki gitu ya. Jadi setelah Gobuni setelah ditaiki bis tersebut salah naik. Akhirnya cepat turun lagi gitu ya. 처음엔 몰랐는데 알고 보니 저분 지은 씨 아버지시래요. Awalnya sih nggak tahu, tapi ternyata setelah gitu ya, jadi maksudnya setelah diketahui ternyata beliau katanya ayahnya Sinchion. 자기를 듣더니 내가 화내는 이유를 알겠어. 미안해. gitu kan ya. Jadi setelah didengarkan ceritanya atau setelah mendengarkan cerita aku sekarang udah tahu alasan perasaan kamu marah-marah. Maaf ya. Namanya apa aja ya itu
sangat tidak tahu sebelum mendengarkan gitu loh. Jadi sebelum mencari tahu atau sebelum ditemui. Jadi setelah diketahui, setelah coba didengar gitu, setelah didengar, setelah jadi nggak ada, dia tuh tidak memperkirakan sebelum. Jadi suatu hari taunya faktanya mungkin di sini, oh ya, naik naik bis tersebut gak apa-apa gitu. Ternyata pas dinaikin salah naik. Ini, oh selama ini aku taunya dia bukan ayahnya. Tapi setelah diketahui, iya. Kayak iya gitu ya. Jadi tidak ada rencana untuk mengetahuinya gitu ya, Bang. Atau tidak ada rencana untuk eh, tidak ingin, maksudnya tidak ingin mencoba diketahui, tapi secara tidak sengaja aja setelah diketahui ternyata di sini juga tidak ada rencana untuk mencari tahu, tapi mungkin secara tidak sengaja eh, diketahui dari siapa, ternyata ini akhirnya ini gitu ya. Lalu di sini juga misalnya dia tuh marah-marah. Kenapa sih dia marah-marah? Dia nggak mau cari tahu. Tapi mungkin ada yang ngomong, terus setelah mendengar cerita itu, tapi mendengarkan cerita itu nggak ada niat dia untuk ingin mengetahui alasannya gitu. Tapi ternyata tidak sengaja ada yang cerita ke dia. eh, Lalu setelah didengarkan, baru tahu faktanya seperti itu ya. Jadi eh, dia tahunya A gitu ya, tapi secara tidak sengaja misalnya temui atau diketahui atau didengarkan gitu ya. Dan tapi kegiatan ini bukan sengaja dia ingin cari tahu atau cara dia ingin mendengarkan, dia mau coba dengerin dulu kenapanya gitu. Semuanya ini secara tidak sengaja. Nah setelah mendengar ini ternyata ada fakta B gitu ya. Sekali lagi, jadi dia tahunya faktanya misalnya C gitu. Ya udah, kenapa dia tuh begitu? Udah amat gitu. Ternyata setelah ditemui secara nggak sengaja, setelah diketahui secara tidak sengaja, setelah didengar secara tidak sengaja, setelah ditemui tidak sengaja, ada kenyataannya, gitu. Sekali lagi, pakai ini aja. Yang tadi, sebentar ya, ini dihapus dulu biar. Ini seperti itu ya. Jadi sekali lagi, tahu nggak katanya uh, uh, pemain film itu, aktor atau tersebut katanya adiknya ini loh gitu. Dia tuh katanya ini pun dia tidak berusaha mencari tahu, tapi mungkin dia tahunya selama ini si artis itu ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Ternyata misalnya temennya ada yang bilang, tahu nggak, aku nggak sengaja dengar dari siapa, katanya itu adiknya Kim Jong Un loh. Ini peserta nih gitu kan. Eh, nah aku tahunya misalnya naik bis 101, naik bis 101, setelah naik tanpa dia tahu lagi, kok dia lihat rute trayeknya ya, trayek di mungkin nggak sengaja di trayek itu kelihatan nggak lewat yang dia pengen. Jadi pas naik duduk, nah
Di Korea itu kan ya Rabu, di kiri kanan kacanya itu ada papan papan rute gitu, dia melewati gimana gitu. Ada papan rutenya, begini bentuknya. Ini tempat pemberhentiannya gitu. Nah, pas dia lagi duduk, nggak sengaja, dia taunya udah pakai 101 udah trayeknya ke sana. Pas udah duduk, nggak sengaja dia ngeliat ke atas, ke kaca jendela. Loh, ini kok nggak ada, misalnya dia pengen turun di Gangnam, galang Gangnam, terus akhirnya karena satu adegan tidak satu kejadian dia mengetahui secara tidak sengaja, eh, akhirnya mungkin dia baru tanya sama Ajosi udah lewat Gangnam ya? Ajosi 이곳은 강남을 안 지나가요? 아니요. udah berarti bosnya tahu Boni Jakarta. Nah, setelah dia taiki, dia salah naik. Dia segera turun. Jadi, proses untuk mengetahui ini awalnya bukannya pas dia naik, dia nanya-nanya duluan, dia cari tahu tidak. Tapi dia naik, gak sengaja dia lihat itu, loh, ternyata setelah diketahui secara tidak sengaja, saya itu salah naik gitu. Cowoknya mulai nanti, nih, awalnya dia nggak tahu. Ya udah dia terus-terusan nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Ternyata setelah tidak sengaja diketahui, orang itu ternyata ayah Ijeon. Nah, dia nggak ada urusan mau si orang itu siapanya siapa ya bodoh aja, bodo amat gitu, nggak peduli untuk mencari tahu gitu. Tapi ternyata dia dengar dari siapa, tidak sengaja dia ketahui, ternyata itu ayahnya Ijeon. Di sini juga gimana, nigahonanan iyo gitu kan. Alasan kamu marah-marah gitu kan, kenapa dia marah-marah, dia marah-marah, ya mungkin aja dia marah-marah, peduli amat gitu kan, bodo amat dia mau marah-marah kan, nggak perlu gua uh, pulihkan suasana juga nggak peduli gitu. Ternyata dia tidak sengaja dengar, dia tuh dengar tidak sengaja, ternyata dengar tidak sengaja, jadi dengar tidak sengaja ternyata, jadi dengar cerita ini maksudnya alasan marahnya, dengar tidak sengaja ternyata, dengar ceritanya tidak sengaja ternyata, aku sekarang tahu alasan kenapa dia marah, ternyata gara-gara aku ya gitu. Jadi dia tuh yang ngomong ini, misalnya Mutia ngomong ya kira Boni di kawan yang Yure aja ya, aku jadi tahu nih sekarang. Nah, awalnya dia nggak peduli mau dia marah atau gimana, dia marah-marah, ternyata dia ngomong tahu nggak dia tuh marah gara-gara kamu. Oh gitu, iya gara-gara kamu tuh pakai itunya, dia nggak bilang-bilang kan dia punya dia, aku nggak tahu gitu kan. Terus dia bilang aku sekarang jadi tahu alasan kenapa kamu marah-marah setelah eh, setelah tidak sengaja mengetahui ceritanya, ternyata kamu karena aku ya gitu kan, maaf ya gitu ya Rabun ya, kurang lebih. Hmm. Nah sini ada algoboni, berarti ternyata kan setelah 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 tidak sengaja diketahui, ternyata setelah tidak sengaja didengar, ternyata setelah coba ditemui, ternyata gitu. Misalnya suatu hari dia tuh orangnya kalian Mutia tuh tahu, eh, misalnya gini, hmm, hmm, oh ya, jadi rumor yang beredar tuh maksudnya Pakso Junan, Pakso Junan, belum, hmm, Kim Jong-han, eh, Beung Anieo. Dia taunya kayak gini aja, si Park Seo Joon itu bukan itu gitu kan ya, mungkin dia faktanya taunya si Park Seo Joon sebenarnya, dan bodoh amat gitu ya, bodoh amat gitu. Nah ini misalnya yang ngomong si C Usik gitu ya, ini C Usik ngomong kayak gini, C Usik kan nggak pernah ketemu si Park Seo Joon. Nah dalam suatu kesempatan tidak sengaja ketemu si Park Seo Joon. Nah kok ternyata
setelah tidak sengaja ditemui, ternyata dia bukannya orang yang tidak ramah, tapi, jadi bisa kita bilang gini, "Oh saramdeureun, Pak Sojun jika, eee, misal Kim Dolhan Meu ka Anirago." Kan nanti orang-orang tuh bilang bilang ya, bilang katanya dia tuh bukan C, misalnya, eee, "Ibing program eso." Nggak sengaja kan, ketemunya kan nggak direncanakan dan bukannya dia, bukannya dia tuh mencoba untuk bertemu gitu loh, tapi nggak sengaja ketemu gitu, "Manaku Boni, managa Boni, 인철한던데요. 인철 하던데요. Kok baik hati kok," gitu ya. Nanti kenapa saya bilang ini tidak sengaja, karena nanti akan ada kelihatan beda dengan mana Boni. Kalau mana Boni kan berarti di sini ya setelah saya coba temui, jadi di sini ada kesengajaan dia ingin menemui. Kalau ini tidak ada kesengajaan. Jadi ya tadi kan orang-orang kayak gini, suatu hari aku nggak sengaja ketemu sama dia dan setelah ketemu tidak sengaja ternyata dia baik hati kok gitu. Katanya satu fakta yang baru. Seperti itu ya Rabun ya. Jadi kalau ya Rabun misalnya fakta buat kalimatnya misalnya dalam bahasa Indonesia gimana ya? Hmm, hmm, apalagi sih ya? Oh, misalnya gitu kan ya. Misalnya kalian ada percakapan kayak gini. Misalnya Mutia sama Zain. Dia bilang, dia pernah makan kimchi nggak? Kimchi? Dia bilang, belum, gitu kan. Misalnya, pernah makan kimchi nggak? Ya pernah, oh, pernah gitu. Pernah makan kimchi nggak? Pernah, gitu kan. Awalnya aku pikir kimchi enak, tapi tapi aneh bawa kimchi, hmm, dia suruh aku makan. Kayaknya bawa kimchi dan contohnya harus sama ini ada biar lagi. Aku boni, hmm, ini gini deh, kalau ini nanti dan aku eh, ini yang nanti deh, misalnya gini, misalnya gini.
Heeh, misalnya, mmm, mmm, misalnya gini, mmm, dibalik dulu Zain, dia di Korea, eee, pernah eee, pernah minum soju, terus saya bilang, "Aduh," terus dia bilang, "Tidak pernah, tidak pernah, tapi, aku pernah makan ini kayak rawon ya, makan apa ya, ternyata ada kandungan soalnya, eee, pernah makan soju atau bir gitu, aku tidak pernah, tapi aku pernah makan, aku pernah makan, otak, ah, misalnya kalbi, ini kan daging kayak semur gitu, kalbi. Nah, ternyata, nah, setelah aku susah nih ya ngasih contoh, kalbi. Nah, setelah, eee, kan, eee, jadi setelah makan, eee, kan setelah, eee, tidak, diketahui ternyata kalbi mengandung bir untuk menciptakan rasa manis gitu kan, ini nggak sengaja ya berarti coba kita terjemahin sini ya, Yeshu kan gue baca, Hojima, Mercury, 인적이 있어요. 마셔 본 적이 있어요. 음, 음, 없어, 없어. 그래서 그렇게 만만하죠. 없어. 근데 나는, jadi tapi aku pernah makan kalbicim yang ternyata kalbicim yang mengandung gitu ya. Kalbicim yang dimasukkan bir gitu kan ya. Di sini. Dan 나는 어, 맥주를 넣은 갈비찜을 먹어본 적이 있었어. 먹고 먹은 후에 tidak sengaja diketahui berarti kan diketahuinya dulu ya. Alko boni berarti di sini setelah tidak sengaja ketahui gitu. Oh, alko boni kalbicim을 rasa manis ya. 달콤한 맛을 내기 위해서 jadi rasa manis 달콤한 맛을 menciptakan neda untuk itu 기위해서 맥주를 넣었어 gitu. Jadi nggak pernah, tapi aku pernah makan kalbi yang ternyata dimasukkan McD. Jadi setelah makan, setelah tidak sengaja mungkin setelah makan, terus, apa namanya, misalnya
dia tiba-tiba nyamperin tanya, "Gimana enak nggak?" Terus saya bilang, "Iya enak, ada rasa manisnya," gitu kan. "Oh iya, karena kami memasukkan bir di situ." Lah, kami nggak sengaja kan mengetahuinya berarti, boken kue algo bunyi Lecur losto itu ya Rebun. Ada jadi jadi ada satu fakta yang entah itu diketahui, entah itu didengar secara tidak sengaja, bukannya ada satu fakta yang dia temukan setelah dia coba mencari tahu gitu, setelah coba diketahui. Jadi nggak rasa kalau contohnya di sini, ini akan membedakan dengan yang KO Boni. Kan pernah makan ini Kecil Koko Wasto Open Cekista terus dijawab pernah oleh pikir aku juga enak, tapi pas waktu tutorial ambil bau kimchi dan uh, suruh dan suruh aku coba makan dan suruh coba makan. Nah ini kan berarti kan ada gitu kan ya. Nah, jadi saya bilang, nah, setelah coba dimakan, nah ini kan bedakan dengan tahu nih, oh, enak kok. Dan uh, iso iso ya gitu kan. Mau menjoki iso kan ditanya iso jawabnya langsung pakai iso aja, nggak usah pakai nih mau menjoki iso. Ini iso ya, 처음에는 김치가 맛없다고 얘기를 생각했어요. 그런데 어느 날 아저씨는 가져왔어요. 꼭 나한테 먹어보라고 했어요. pada saya ke rumah makan. 먹어보니, nah, jadi setelah coba dimakan, 먹어보니 맛있네요. 했어. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan bedanya si 먹어보니 dengan 먹어보니. Kalau di sini berarti setelah di apa-apa eh, tidak sengaja, ternyata kan artinya setelah sengaja, jadi setelah tidak sengaja ini kata kerjanya ya, ini untuk kata kerjanya. Sengaja ternyata gitu. Aku Boni masih oke. Oke, gitu ya Rabun ya, semoga ngerti ya. Intinya cuma nambahin untuk penelitiannya saya nggak perlu ajarin aja, jadi kata kerja rata-rata kata kerja dan sebenarnya nggak terlalu banyak ya biasanya. Setelah tidak sengaja diketahui, biasanya kata-katanya itu ya alda ya Rabun, lalu manada, lalu alda menjadi algoboni. Jadi setelah tidak sengaja diketahui manada jadi managoboni, setelah tidak sengaja ditemui. Terus deta deko boni, jadi setelah tidak sengaja didengar dari siapa gitu ya. Terus apa lagi yang namanya algoboni banyak pilkada kamu di algoboni setelah tidak sengaja pergi ke sana gitu kan, mungkin dia tuh nggak ada rencana pengen pergi ke misalnya museum apa gitu, tapi nggak sengaja karena harus ada pelajaran apa jadi pergi ke sana. Nah ternyata Kak Goboni
박물관이 정말 좋은 거 박물관이구나. gitu. 여러분이 Muni dan sebagainya. Semoga terjawab ya. Kalau Yarabbun masih kurang mengerti, nanti WA saya aja. Kalau lagi ya. Oke, Maaf ya Yarabbun, udah saya mengajar ini di jam 11. Berikutnya kita masuk ke mencokada. Mencokada ini artinya berpura-pura. Pretend tuh, berpura-pura. Ya, coba kita pelajari dulu. Dusaram itu bisa kita artikan dengan mereka. Mereka benar pacaran ya? Iya, sarang hanan sainde, mereka hubungan yang saling mencintai gitu ya. Cuman katanya waktu itu ini karena lampau jadi waktu itu pura-pura tidak pacaran selama itu. Jadi, sekali lagi artinya apa ya Bu? Jadi sini pura itu ya. Oke, di sini kita lihat ya. Aduh, pegal banget ya. Di sini, nah, 마음에 안 든 남자가 많아지고 있어. 바쁜 척했어요. 어, 어, karena cowok yang tidak serak gitu ya, maame 들다 serak kan ya, tidak maame 들다 serak, kalau maame anda berarti tidak, yang tidak serak ini bisa diganti dengan 좋아하는, berarti di sini 안 좋아하는. Jadi cowok yang tidak saya sukai, karena cowok yang tidak saya sukai, jago itu artinya mengajak bertemu. Ya aku berpura-pura saja waktu itu, berpura-pura sibuk gitu. 동생이 이야기를 듣고 재미있는 척 했지만 사실은 그저 그랬어요. gitu. Nah di sini uh, uh, jadi aku berpura-pura uh, apa berpura-pura tertarik, maksudnya menarik gitu ya, menarik setelah mendengar cerita adik, tapi sebenarnya biasa aja gitu ya Rabbi. Jadi berpura-pura oh jenisnya. Jadi berpura-pura bahwa ceritanya itu menarik, terus tapi ternyata tidak begitu ya. Kira서 저는 사귀던 사람을 만나는데 그냥 모른 척했어요. Saya mungkin waktu itu pernah ketemu cowok yang dulu saya pacari, Jadi di jalan saya ketemu orang yang dulu saya pacarin, tapi saya waktu itu pura-pura aja tidak kenal gitu. Tapi 가는 척하고 친구들과 여행 간 적이 있어요. Saya pernah pergi liburan dengan teman-teman, tapi pura-puranya tidak sekolah. Jadi pura-pura. Jadi bilangnya sama orang tua, ya bilang aja kita pura-pura sekolah gitu. Jadi mengaku aja gitu. Jadi kita pura-pura sekolah aja padahal kita mau jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalnya dia adanya dengan kita lihat di sini aturannya ya Rabun ya. Aturannya kita lihat di sini. Ini aturannya ya Rabun. Ada di belakang sih ada. Ini dia nih. Ini artinya pura-pura ya Rabun ya. Di sini kita lihat.
Kalau misalnya ini kata sifat, ini kata kerja. Kalau kata sifat, dia tidak ada, setelah dibuang daknya tidak ada pacim atau berakhiran vokal, maka pakainya apa ya Rabun? Cok langsung gitu ya, cok gitu ya. Belakangnya eh, ada gitu ya, ada. Lalu kalau misalnya ada pacim atau berakhiran konsonan maka pakainya en gitu ya. En cok kata. Nah kalau misalnya kata kerja, dia ini pakainya nen. Nah jadi kalau konsonan pakainya nen. Kok konsonan ini kan bapak kan cada ya. Jadi kalau ini vokal kan lah di buananya vokal berarti pakainya nen cok kata. Nah ternyata yang berakhir dengan konsonan juga dia nen cok kata. Nah ini semua buat itu ya Rabun ya. Jadi intinya depannya sama. Kalau kalau kata sifat itu en konsonan, nian vokal, nah belakangnya nen cok. Aduh harusnya kok nen cok dia sini bisa nggak sih? Oh bisa. Ini gini ya Rabun, ini gini ya Rabun. Jadi di sini kata sifat ini en kalau konsonan itu kan en kalau vokal. Nah di sini udah pasti pakainya cokada ya Rabun, cokada. Nah tapi kalau misalnya ternyata dulu cuman pura-pura sakitnya dulu lampau, ini berarti present ya Rabun, present. Nah kalau ini present, ini kalau past tense berarti dia akan ini tetap sama ya en, nien, konsonan, vokal. Nah bedanya ini coketa gitu ya Rabun, coketa. Coketa gitu ya Rabun ya. Kalau misalnya besok aku akan berpura-pura seperti ini, nah berarti kan akan datang tuh ya Rabun ya. Berarti unsur kata sifat berarti cok hal koshida gitu ya Rabun ya. Di sini nggak ada sih. Nah kalau misalnya ini kan kata sifat nih ya Rabun. Kalau kerja sama ya Rabun, kata kerja juga sama ya. Ini bisa present, lalu past, lalu future. Lalu ini mau nan di ini untuk kanan vokal, lalu belakangnya ada cokheo gitu ya. Ada jadi cokheo, cokamida. Ini juga nan mau konsonan vokal, tinggal cokheta, cokhesoyo, cokhesemida. Kalau untuk yang future nan mau konsonan atau vokal berarti cokhal 것이다, 족할 것입니다, 족할 것이에요, 족할 거예요. Itu ya. Oke. Oke ya Rabun, itu pemahamannya dulu. Nah,
ini ada contoh lagi nih ya Rob. Jadi kalau misalnya ya Rob mau bilang, jadi saya mau bilang ini, saya hmm, ini, ini kalau ibu atau ayah masuk kamar, hmm, misalnya gini, saya sebenarnya tidur jam 10 atau 11, tapi kalau ayah dan hmm, tapi ya atau ibu kadang-kadang sering masuk jam 9. Saat itu saya biasanya pura-pura tidur. Setelah mereka pergi, setelah mereka keluar kamar, saya akan bangun. Begitu lagi, bangun hasil bump your chia, yoran cie, tayo. Konde, om apana, ompanen, bahkan ahok cie, untuk ngecek itu ada tidur atau belum ya gitu. Kakak cie, lagi, dibagi, jeruan. Cie, potong, untuk kan ini kan biasa nih ya, tadi pakai aja yang untuk ya, kotoran. Jadi mereka nggak usah diterima banget apa kan pasti kali ini kesehariannya seperti itu. Saya sekarang coba aduh kayak gitu ya kok aku juga contohnya hmm, kayak gitu. Hmm, ya, masih sama ya saya sebenarnya sebenarnya hari tidur jam 11 gitu jadi ya kemarin itu di pagi itu kurang saat tidur setelah keluar aku bangun untuk nonton manga begitu ya rasanya ini kemarin nih berarti harus bangun ini yoran cie casto konde aboji oke uribami ahokse ni proasto dan ucanan kanan Kristo ya kan udah lampau apa melakukan
Iya, kasih Siro gitu ya. Terima kasih ya Rabun ya. Ada lagi deh. Iya, ya besok akan tidur jam 7 pagi. Kalau besok saya masuk ke kamar jam 11, saat itu aku akan pura-pura tidur di sini. Soalnya 내일 열 2시에 갈 거야. 그런데 만약 아버지가 내일 11시에 들어오면 그때 그때 어 자는 척 할 거야. 할 거예요. 거예요. kurang lebih kayak gitu ya Rabun ya. Kalau yang kalau yang apa namanya? Kalau yang sih kurang apa cenderung kalau misalnya sifat berarti hanya hmm, ah, hmm, soalnya kalau divisi setiap kali uh, kepala divisi datang ke meja aku, aku selalu pura-pura sibuk dan pura-pura uh, sedang buat laporan gitu. Namun 우리 우리 홍보실 홍보팀 팀 yang 우리 후배들이 kita atau maksudnya ke meja aku tuh ke pos cari kanan kanan tentang pencoklatku 보고서를 공부가 돼요. 여러분 보고서를 하다 보고서를 하고 있는 척해요. karena kan ini kenyataan gitu ya Rabun ya. Apa lagi sih ya Rabun ya lupa deh. Ya pokoknya kalau berakhiran kontennya pakainya kan ya Rabun ya. Saya rasa nggak terlalu susah ini udah. Kalau di sini ada contohnya ya Rabun. Harus setting aplikasi Traso open software. Jadi ketika saya kecil makanya lampau kan ya Rabun. Saya pura-pura sakit karena tidak mau pergi ke sekolah. Kuka mantul junior ka opsikiman masih nencok saya. Sebenarnya masakan yang dibuatkan teman tidak enak, tapi saya pura-pura enak. Ya. masita itu kan artinya memang
enak ya rebunnya, kata sifat gitu. Tapi kalau ada it, itu udah pasti pakai jantan ya rebun. Ya oke, bukannya isen ya rebunnya, gitu ya. Di onelhes so kesok internham yang so Iran aja. Hari ini saya pura-pura bekerja aja sambil terus main internet gitu ya. Padahal mah internet tapi pura-pura kerja gitu. Lalu sini cinggo undang saran taku hadu jangan coba heso. Eh, jadi di sini hmm, aku juga pura-pura aja pandai gitu ya. Habisnya eh, habisnya dia aduh ya rebun aduh asa. Habisnya dia pura-pura hebat dengan mengatakan eh, bahasa Korea maksudnya dengan mengatakan bahwa dirinya pandai berolahraga ya rebun. Saya rasa udah cukup jelas tadi saya sudah kasih contoh juga. Kalau dua aja kayak gini ya rebun. Dan kita lanjutkan ya rebun. Bukan sih itu kita mulai masuk. Jadi dia coba kesok kakon dong kasih 이렇게 싸다니요. Wah, jadi ini kayak semuanya ini dia rebut apa ada wahnya gitu. Wah ternyata gitu. Jadi wah ternyata katanya kayaknya ada oke nih kita. Wah ternyata kita bisa artikan gini ya rebunnya gitu. Coba dulu deh coba dari. Wah ternyata eh eh, harga kamar eh harga kamarnya segini murah. Padahal dekat dari stasiun api kereta api stasiun kereta api bawah tanah. Jadi kode Korea tuh ya walaupun kalau deket sama kayak fasilitas-fasilitas umum itu akan mahal gitu. Tapi ternyata wah ternyata katanya begini gitu ya.
Minsu si 결혼식에 못 가다며. Wah, ternyata si Minsu katanya tidak bisa datang ke pesta pernikahan. Wah, oh, bukan ini. Wah, ternyata kamu eh, katanya tidak bisa datang ke pernikahannya Minsu. Si Minsu sepertinya akan kecewa banget deh gitu. Terus Sarami yo Jitani gitu. Jadi ngomong gitu ya. Yo Jitani, buat kadannya gitu ya. Mereka ternyata, wah ternyata mereka katanya pisah. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Cuman sih kan Ojan ya Cirani. Kamu itu sih anaknya. Wah ternyata katanya eh, jam berangkatnya jam 6 pagi. Nggak kecepatan nggak sih gitu kan. Kecepatan banget nggak sih gitu. Jadi kita bisa artikan gitu ya Rabunnya. Setelah kadang-kadang kita setelah menerjemahkan dulu baru tahu arti yang pasti. Ini kita bisa artikan dengan wah gitu ya. Nah ini buat kata bendanya. Kita bisa artikan ini kedua dengan wah ternyata katanya atau katamu nah disinilah plus kata kerjanya kayak tadi kan wah ternyata ini berarti tanyo 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 atau bisa disingkat ke ini Rabun kalau banmal tanyo dari sini mok gitu kan ya misalnya mok moktanyo gitu kan contohnya kata-kata gitu misalnya jadi rumusnya langsung gitu misalnya eh Oda gitu kan ini Mokta ini Oda jadi ditanya berarti di sini nanti punya jadi Moktanya Odanya gitu. Jadi gitu langsung aja cuma Dani doang ya apapun bentuknya pakai Dani aja lalu kalau kata benda baru pakai Ranyo atau Irannya kalau berakhiran kata benda ini bisa dipakai boleh nggak dipakai boleh misalnya wah ternyata katanya katamu eh, apa namanya eh, misalnya jam impor gitu kan misalnya Swift IG berarti di sini wah Swift Swift cikirannya cikirannya ya contohnya aja misalnya 명품 가방 berarti di sini ini aja ya Rabun nggak mau 명품 가방이라며 이라니 여러분이 coba kita lihat samanya ini lah nah ini ya Rabun jadi kalau lihat ketentuannya adalah kalau kata sifat kata kerja kata benda semuanya pakainya cuma dan mau yang berakhiran konsonan mau yang berakhiran vokal semua pakai dani mau itu kata sifat atau kerja mau dani gitu ya kecuali kata benda doang kalau berakhiran vokal ya
vokal maka pakainya tani. Kalau berhubungan konsonan pakainya i, tani ya. Tapi ya ini ya, walaupun bisa disingkat semua pakai io-nya gitu ya. Oh, di sini A nih. Aji peminde kira tutup tanyo gitu kan. Wah ternyata sebenarnya sih nggak katanya juga ya. Pokoknya wah ternyata katanya begini gitu ya. Atau nggak ternyata katanya juga sih walaupun intinya wah ternyata eh, begini loh padahal eh, jadi ini buat ngomong kayak buat diri sendiri gitu aja ya walaupun Acik kominde 이렇게 덥다며 gitu. Wah ternyata eh, dingin ya. Wah ternyata dingin. Kayak ngomong sendiri aja gitu. Wah, ternyata dingin kayak gini. Padahal masih musim semi. 열심히 공부했는데 성적이 떨어지다니요. 말도 안 돼요. gitu. Wah ternyata eh, nilainya jatuh katanya gitu kan. Padahal udah rajin belajar loh. Sungguh tidak masuk di akal. 오늘 오기로 해놓고 안 오다니 정말 실망했어요. Wah katanya ternyata tidak datang. Padahal bilangnya memutuskan datang hari ini. Saya sungguh sangat kecewa gitu. Sarami sambungirannya. Wah ternyata katanya mereka kembaran. Eh, eh, Padahal dari tampangnya juga, dari sifatnya juga semua beda deh. Beda sih gitu. Terus orangnya sajin danan samuni pasti rirani middle suka. Wah ternyata mereka eh, apa namanya? Wah ternyata gosip mereka pacaran fakta loh. Wah benar-benar tidak bisa dipercaya. Oh ternyata bisa dipakai dalam bentuk lampau juga ya Rabun. Hian jika iroke 예뻤다니 sihian ternyata katanya atau nggak pakai katanya juga nggak selalu gitu intinya kita kayak dapat tahu fakta yang baru terus kita bilang wah ternyata begini ya wah ternyata si Hian itu cantik begini ya kenapa ya aku sebelumnya tidak tahu mungkin dulu dulu dia dandan sekarang dandan cakpil insan tuh jadi moten nanti alisika gosok koyang itu katanya gitu wah katanya ternyata kali udah kembali ke kampung halaman saya padahal saya belum secara benar memberi salam perpisahan. Di sini ada juga 약속 시간이 지났는데 방금 집에서 나오다니 정말 너무 것 같아요. Apa? Wah, ternyata baru keluar dari rumah ya, baru banget keluar dari rumah. Padahal jam janjiannya udah 2 jam lewat. Nah, dia tuh kayaknya keterlaluan banget deh gitu. Mel jika kalian jika hatan sarami saya berkasih si Irona tadi betul. Wah, ternyata katanya dia bangun jam 5 pagi, jam 5 subuh loh. Wah, ternyata orang yang selalu tiap hari dalam ternyata hari bangun jam sungguh-sungguh benar tidak dapat tidur. Jadi, walaupun tinggal lampahkan dari wah, ternyata eh, punya rumah seperti artis
benar-benar sulit dipercaya gitu. Berarti di sini wah ternyatanya itu harus nempel sama eh, kata kerjanya ya berarti sampah kata kerjanya beu kaci beu corom ya beu corom irohan jibel kajita berarti kan ternyata gitu. Kajitani 정말 믿을 수 없구나. Ya Rabbuna, kamu nggak terlalu susah ya. Hmm. Misalnya, wah ternyata itu rumah menteri. Kok bisa sekecil itu, sesempit itu rumah menteri misalnya. Berarti menterinya menteri ideal. 그곳은 그 집은 장관님의 집이라니. 와, 어쩜 그렇게 적대야 접을 수가 있지? Gitu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu susah ya Rabun ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan ya Rabun bisa tanya saya. Berikutnya yang terakhir adalah kita kesini dulu ya. Nah lalu di sini contohnya ya Rabun. Nah di sini nih contohnya ya. 김치를 담글 김치를 담글 수 있다니 gitu kan ya. Misalnya 김치를 담글 수 있다니 정말 대단하네요. misalnya ini si Amel. 와, 아멜 씨는 한국 사람 같이 김치를 담글 수 있다니 나는 하나도 못하는데 집값이 비싸다니 어, 야, 한국 야, 서울에서 집값이 이렇게 비싸다니 정말 몰랐어요. katanya ternyata begini ya, 정말 비싸다니 남대문 시장에서 물건값이 싸다니 어, 전에 비싼 줄 알았어요. gitu. Sebelumnya saya taunya beras toyo. Nanti bertanya lagi ya Robun ya. Saya buka forum nanti buat bertanya. Terakhir adalah, mana ya Robun? Hmm? Ah, ini contohnya ini loh Robun, pantesan agak aneh. Oke, yang terakhir adalah kita baca tadi ya. Kita coba. Jadi, ragu, gosip ada. Jadi, eh jadi bisa diartikan ini dengan ininya walaupun ini diragukan itu artinya walaupun katanya atau itu dikatakan apa gitu berarti katakan si nounnya gitu ya atau verbnya gitu kan atau adjektifnya 다는 것은 아니다 itu artinya bukan berarti begitu kan jadi bukannya begini gitu kayak kita bilang
walaupun dikatakan orang kaya bukan harus bukan bukan harus seenaknya gitu. Bukan boleh seenaknya. Ini gimana sih? Biasa internetnya. Oh, saya ngerekamnya nggak pakai internet. Jadi bukan bukan maksudnya gitu, bukan harusnya, bukanlah ini gitu ya. Karena begini, tapi kita lihat dulu nanti biar enaknya ngertiinnya gimana. Kita dapat dari nerjemahin dulu. 한국 사람은 요즘에는 음식을 좋아하지요. Orang Korea itu siapapun itu suka makanan pedas ya. Gitu. Hmm, 한국 사람이라고 이라고 해서 jadi lain. Jadi walaupun orang Korea gitu kan, walaupun dibilang orang Korea, walaupun katanya orang Korea, walaupun dikatakan orang Korea, ya eh, eh, bukan bukanlah jadi gosen anilnya di sini ya Rabu. Dan dan jadi dan gosen anilnya itu berarti artinya bukan berarti lah, bisa kita artikan bukan berarti menyukai makanan pedas, bukan berarti semuanya menyukai makanan pedas. Contohnya lagi di sini, misalnya 시장이라고 다 백화점보다 싼 곳은 아니다 gitu kan ya. Jadi eh, walaupun dikatakan pasar gitu, walaupun dibilang pasar, walaupun disebut pasar, eh, bukan berarti semuanya murah daripada eh, apa namanya daripada mall gitu ya. 겨울이라고 다 좋은 곳은 아니에요. Jadi bukan jadi walaupun dikatakan musim dingin, jadi walaupun disebut musim dingin gitu kan, bukan berarti semuanya dingin. Ujar aku gitu kan ya. Walaupun dikatakan orang kaya, walaupun disebut orang kaya, bukan berarti menggunakan uang eh, dengan baik, bukan berarti semuanya dikatakan pandai menggunakan uang dengan baik gitu. Ikan saran biraku, walaupun dibilang tinggi gitu kan, bukan berarti semuanya pasti pandai apa namanya main basket gitu. Jadi seperti ini Rabun. Ya, kita bisa pastikan dengan artinya sekali lagi di sini. Ya, artinya ragu hesonya ya Rabun, ragu hesonya uh, artinya walaupun dikatakan walaupun dibilang tulisannya jelek sih. Ininya nih ya Rabun, udah segininya ya Rabun, artinya adalah walaupun dibilang atau dikatakan gitu ya. Apa di sini ya Rabun kata bendanya? Walaupun dibilang dikatakan kata benda, berarti di sini dan gosen anidanya dan gosen anida tadi mulai di sini dan gosen anidanya itu bisa kita artikan dengan kan berarti ini ya Rabun ya, kan berarti cantik, bukan berarti pandai gitu ya, seperti itu. Kita ambil di belakang aja.
Jadi kalau misalnya kata sifat, berarti pakainya daku ya Rabun ya, daku. Belakangnya semua sama. Ah, aduh, kayak Rabun ini. Jadi kita lihat di sini deh. Di, jadi di sini misalnya kita pakai kata sifat. Kata sifat, jadi misalnya berarti kalau kata sifat kan di sini, pokoknya di depannya itu jadi ada dua klausa gitu sih ya Rabun. Gimana ya? Jadi di sini. Jadi di sini bisa kata Anda bisa kata misalnya di sini kata benda, misalnya kata sifat, kata kerja. Jadi di sini ya Rabun, di ragu, oke, besok, aduh, di sini ini juga sama ya, aduh, ini paling ribet banget. Lalu di sini an, nian, enggak dong, kan kata sifat ya, oh, kata sifat langsung aja. Aku besok ini bisa dimasukin misalnya ya Rabun. Kata kerja berarti nan, aku besok. Nah di sini baru ha, berarti kalau uh, kata sifat, kata kerja. Berarti di sini kayak gini ya. An, nian, kosen, anida gitu ya Rabunnya. Sini belakangnya anida ya. Anida. Kalau kata kerja berarti ini kata kerja berarti di sini berarti nen ya, nen kosen gitu. Pokoknya anida lah ya di bawahnya anida. Jadi di sini berarti artinya walaupun dibilang bukan berarti gitu. Kita ambil contohnya lagi nih.
apa ya Rabun ya, walaupun dikatakan guru bukan berarti seenaknya kepada murid gitu ya. Jadi di sini guru kan karena guru itu kata benda berarti harus pakai irani ya. Son sing son son sing nimiran miraku eso gitu ya. Boleh di rata-rata dihilangin ya Rabun. Hak sing de hak sing de regi amburo amuro hak sing de regi amuro eh amuro hanen kosen amida. Udah bosan kita boleh aja ya. Kita punya terus misalnya apa lagi? Walaupun dikatakan cantik, bukan berarti semua laki-laki akan suka. Yaitu daku eh eh 모든 남자는 다 좋아하는 것은 아니다. 마음에 드는 것은 아니다. 아, 아니요, 맞다. laki-laki misalnya 요리를 잘 한다고 해서 walaupun dikatakan ini belum ya, walaupun dikatakan pandai masakan berat semua makanannya enak. 요 요리를 잘한다고 해서 bukan berarti makanannya 만든 음식은 다 맛있는 것은 아니에요. Gitu. Tapi kayak gitu ya Bun ya. Nah, contoh-contohnya saya udah kasih pakai yang pandai masak kata kerja nih, cantik kata sifat, ini kata benda. Belakangnya tinggal disesuaikan aja ya Bun ya. Oke. Di sini lain ya. Sadaku tapu menjadi conggo senani. Jadi walaupun dikatakan mahal, bukan berarti semua kualitasnya bagus. Banyak kaji kompuan tahu. Walaupun dibilang belajar secara dalam, bukan berarti bisa mengerjakan ujian dengan baik nanti semua. Cuk saraku, walaupun dikatakan arahnya, bukan berarti semuanya bagus. 성합이는 작게 되는데 불편한 게 많다 gitu. Ya maksudnya memang biaya hidupnya cuma makan sedikit tapi 불편한 게 많다 itu artinya hal yang tidak nyamannya banyak. Jadi di sini usahanya dihilangkan ya ya Rabun. Tapi bukan berarti harus dihilangkan total enggak. Bisa dihilangkan paling kalau kita mau ngomong. Di sini walaupun dikatakan mau bukan berarti mau sinata pisang gosen amida. Bukan berarti semuanya itu mahal gitu. Lalu walaupun dikatakan ganteng dan pintar bukan berarti bukan berarti semuanya siapapun itu menyukai dia. Gitu ya Rabun ya, kurang lebihnya.
Semoga ngerti, kalau ada pertanyaan nanti ya Rob, kirim aja. Saya merasa untuk bab ini segini dulu ya Rob ya. Oke Rebun, sampai sini saja. Ya Allah, saya ternyata dengan tepat. Hamida, nanti menyusul bab 18. Ya.